Ya, kalian sudah lihat judul dan mungkin agak sedikit kasar ya judulnya, tapi ya bisa dibilang ini tanggapan gue atau perasaan gue terhadap Aston Martin musim ini. Yap, hari ini gue akan ngebahas performa Aston Martin di 2022 dan mengapa, kalau menurut gue ya, Aston Martin ini merupakan tim yang paling frustasi untuk ditonton di musim 2022 ini. Jadi mobil AMR 22, dan jika kalian nonton video-video lama gue mengatakan bahwa mobil ini merupakan mobil paling cakep sih di grid musim ini. Warna British Racing Green-nya dengan garis lime yellow, cakep betul sih. Inilah yang gue pengen dari Aston Martin di 2021 kemarin, dan akhirnya terwujud di 2022. Tapi sayang aja, performanya nggak secakep tampilannya di 2022. Di tes pramusim sih mereka bisa dibilang salah satu tim yang cukup diem sih dan jarang disorot gitu. Karena emang mereka nggak nunjukin hal yang luar biasa dan nggak nunjukin hal yang jelek-jelek juga sih. Ya, terdapat beberapa masalah sih saat tes pramusim, tapi itu hal yang biasa lah kalau menurut gue, asalkan nggak keseringan. Lalu datanglah Bahrain Grand Prix, dan bahkan sebelum season opener dimulai, Sebastian Vettel tidak bisa ikut balapan karena tes positif COVID-19. Dan akhirnya digantikan oleh reserve driver Aston Martin yaitu Nico Hülkenberg. Ternyata mobil AMR 22 lebih buruk dari yang kita kira. Ya, setidaknya itu gua sih. Dua pembalap tidak tembus ke Q2 dan tentu saja dua pembalap tidak finish point saat race. Tapi ya oke lah. Di Saudi, Seb masih nggak bisa ikut dan Nico masih turun balapan. Lance bisa tembus ke Q2, tapi hanya mampu start di P15 aja. Dan pas race kena senggol oleh Alex Albon dan mereka harus finish di posisi 12 dan 13. Nico Hülkenberg ke-12, Lance Stroll ke-13. Ya sebenarnya oke-oke aja, tapi itu karena banyak banget yang DNF di depan, jadi ya itu yang buat mereka finish di posisi tersebut. Di Australia, Seb sudah sembuh dan dapat turun balapan. Nah disinilah mungkin Aston Martin akan bangkit karena juara dunia mereka sudah bisa balapan. Tetapi weekend Australian Grand Prix merupakan weekend terburuk mereka di 2022. Ya sejauh inilah. Seb dan Lance crash di free practice ketiga yang membuat mekanik mereka harus memperbaiki kedua mobil sebelum qualifying. Lance malah crash lagi dengan GoTV saat qualifying pertama atau Q1. Dan Seb hanya bisa qualify di P18 dan start di posisi 17. Saat race, Seb crash dan Lance finish di posisi 12. Dan ini menurut gue cukup solid sih karena dia mampu menahan pembalap di belakangnya yang jauh lebih kenceng. Tapi ya sama aja, Aston Martin ini udah ngabisin banyak biaya doang untuk satu weekend coy. Setelah Australian Grand Prix, Aston Martin merupakan satu-satunya tim yang belum mencetak poin di 2022. Tetapi semua itu berubah di Emilia-Romagna Grand Prix. Seb tembus di Q3 dan sprint race ya dia sempat turun sih. Tetapi saat race, Seb dan Lance berhasil meraih double points finish. Lalu di Miami, giliran Lance tembus ke Q3, tapi kedua pembalap harus start dari pit saat race. Kalau nggak salah karena masalah fuel ya, atau bensin atau apalah itu gue udah agak lupa. Dan Seb berada di posisi yang bagus untuk nyetak poin saat itu, sampai dia kesundul oleh Mick di akhir-akhir. Ya, sayang sekali ya, tetapi Lance dapat memanfaatkan momen itu untuk meraih posisi ke-10. Di Spanyol, mereka menunjukkan spek B mobil mereka yang dibilang seperti Red Bull, karena bentuk sidepodnya ya mirip sama RB18 Red Bull, dan mobil AMR 22 spek B ini diberi nama Green Bull. Dan bagaimana performanya? Dua pembalap gak tembus ke Q2, tetapi saat balapan menunjukkan race pace yang lumayan, tapi yang gak cukup untuk poin saat itu. Di Monaco, Seb menunjukkan skillnya di street circuit dengan qualified P9, sedangkan Lance hanya mampu di posisi ke-18. Saat balapan, yang dimana wet race saat itu, Seb mampu finish di posisi ke-10 dan lumayan lah dapat poin kecil lah ya. Di Azerbaijan lah, Aston Martin mengalami balapan terbaik mereka musim ini, sejauh ini. Ya lebih tepatnya sih Seb sih. Dia qualified di P9 dan lagi menunjukkan skill street circuitnya dengan finish di posisi ke-6, dan sebenarnya bisa lebih tinggi lagi sih saat itu kalau dia nggak melebar saat dia mau menyalip Esteban Ocon, tapi P6 lumayan lah. Nah, disinilah yang paling bikin frustasi sih menurut gua, Canadian Grand Prix. Saat free practice di free practice ketiga di kondisi hujan, Seb dan Aston Martin tuh benar-benar ngacir banget, dan kemungkinan untuk follow fight di top 5 tuh bisa aja sih ngelihat pace-nya di free practice 3. Walaupun masih free practice, tapi kan ya kurang lebih situasi track dan situasi cuaca juga sama lah untuk qualifying nanti, karena cuma beda 1-2 jam doang.
Kena prank dong di qualifying. Seb cuma bisa qualify di P17 dan Lance di P18. Bahkan Seb pun heran, kok bisa beda banget mobilnya dari FP3 ke qualifying, padahal kan cuma 1, 2, atau 3 jam doang lah perbedaannya, cuy. Kok bisa beda gitu? Singkat cerita, saat race, ya mereka lumayan sih pace-nya, dan Lance mampu finish posisi 10 di home race-nya. Di Inggris, lagi dan lagi mereka berdua gagal tembus ke Q2, tapi mampu mencetak poin dengan Seb yang finish di posisi ke-9, dan yaitu juga karena terjadi chaos di depan, tetapi race pace yang Aston Martin AMR22 ini juga ngebantu banget sih. Di Austria, kacau juga coy. Mereka bukan hanya nggak tembus Q2, Seb harus start dari posisi ke-20 atau terakhir di sprint race. Dan ya lumayan naik berapa posisi, tapi ya nggak ketolong ketika dia disenggol oleh Alex Albon di sprint race. Dan besoknya kena senggol lagi dengan Pierre di race utamanya ya. Kalau kata ayahnya Seb, Norbert Vettel, disinilah dimana Seb memutuskan bahwa dia akan pensiun setelah musim 2022. Di French Grand Prix, Seb mampu tembus ke Q2 dan race pace mereka sekali lagi lumayan, tapi mereka hanya bisa finish di posisi ke-10 dengan Lance. Dan nyaris juga si kedua Aston tabrakan di tikungan terakhir. Di Hungarian Grand Prix, di mana Seb memutuskan bahwa dia akan pensiun setelah 2022. Seb nggak tembus Q2, tapi Lance tembus ke Q2 dan dia akan start dari posisi ke-14. Saat race, strategi mereka ya oke lah, di mana mereka menghindari ban hard menjijikan itu dan finish posisi ke-10 dengan Seb. Sejauh ini Aston Martin berada di posisi ke-9 klasemen dengan 20 poin, nggak jauh dengan AlphaTauri di posisi ke-8 dengan 27 poin. Sekarang kita balik lagi ke topik dan paling kalian akan bilang, ya wajar lah ya kalau mereka merupakan tim paling membuat frustasi penonton 2022, apalagi mereka punya pembalap Jurdun dan target besar kan untuk kedepannya. Ya oke itu bener, tapi yang bikin gue frustasi adalah qualifying pace mereka ini loh. Pace mereka di qualifying ini benar-benar hancur parah, cuma bisa tembus ke Q2 berapa kali dan Q3 itu cuma sekitar 1, 2, atau 3 kali ya tadi ya. Seringnya tuh stuck di Q1 dan mungkin kalian akan bilang, ya setidaknya kan mereka kenceng saat race, dimana poin tuh dihitung. Ya itu sih bagus, tapi mereka ini bagus banget sebenarnya saat race. Mungkin kalau dilihat dari data, race pace mereka ini hampir setara sama Alpine, McLaren, dan Alfa Romeo, atau malah kadang lebih bagus dari mereka-mereka tuh. Cuman ya susah juga kalau harus start dari belakang terus dan naik perlahan, yang dimana menyalip tuh nggak segampang yang kita kira cuy, walaupun dengan regulasi baru ya. Ditambah mereka perlu dapat poin yang cukup banyak agar setidaknya bisa finish top 7 lah kayak musim lalu. Cuman ya kalau gini-gini terus di qualifying ya jangan harap sih, paling P9 sama P10 aja mentok ya kalau lancar. Ditambah Seb benar-benar lagi solid-solidnya musim ini, dan kalau misal Aston Martin bisa setidaknya tembus Q2 lebih sering lah dengan dua pembalap, jangan Q1 terus. Bisa aja mereka lebih baik dari mereka sekarang ini. Sekarang terdapat sisa 9 balapan, dan target Aston Martin di paruh kedua 2022 ialah perbaiki qualifying pace dan tetap konsisten dengan race pace mereka. Jauh-jauh dari masalah dan dapetin poin sebanyak-banyaknya. Ya sayang aja gitu loh, mobil yang race pace setara sama Alpine, McLaren, dan kawan-kawan atau malah lebih kenceng dari mereka. Cuman bisa dapetin poin-poin kecil doang, karena KO terus di Q1. Kalau Aston Martin bisa memperbaiki qualifying pace-nya, mungkin mereka bisa bersaing dengan midfield tim lainnya, dan jika beruntung dapat podium aja udah mantep banget lah musim ini coy. Anyway, bagaimana menurut kalian? Silahkan komentar di kolom komentar, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.